Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin tayyibin, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para jamaah sekalian, bil khusus sahibul bait Bapak Yasin beserta keluarga, guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Salbini LCMA yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Ustaz Saharul Khatib, Al-Ustaz Heri Hasan, Al-Ustaz Sehan, dan semua guru-guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil akhir. Dan tentunya harapan kita di dalam mempelajari Al-Quranul Karim, kita bisa membacanya, kita bisa mengetahui maknanya, dan juga bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini, walaupun gerimis dikit-dikit gerimis, Banyak-banyak hujan. ya alhamdulillah kita bisa hadir. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, beliau pernah menuliskan dalam satu kitab, beliau pernah menuliskan dalam satu tulisan yang begitu indah dalam kitab klasiknya. Apa kata beliau? Ya. Al-husunu lil mu'minina minas syaitani thalathu. Benteng buat orang-orang yang beriman dari gangguan setan dan jin ada tiga. Ada tiga kata beliau. Ada tiga yang harus kita miliki untuk menjadi benteng buat kita dari godaan setan. Ini bisa dibaca di kitab Nashahihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Bandani, kata Ustaz Heri Hasan. Kalau kita lihat, memang banyak orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Ya. Setiap hari kita digoda dengan berbagai macam keadaan, baik itu dari setan yang kelihatan maupun dari setan yang tidak kelihatan. Ya. Kita perlu benteng nih. Karena benteng adalah merupakan bangunan yang tinggi, yang kuat, yang kokoh, tempat kita berlindung. Maka kata Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, yang menjadi benteng buat kita orang-orang yang beriman, ya, al-husunu lil mu'minina minas syaitani tsalatsu. Ada tiga benteng. Apa itu? Yang pertama kata Al-Imam, ya, Ahmad Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, yang pertama yang menjadi benteng orang yang beriman adalah al-masjidu hisnun. Masjid adalah merupakan benteng buat kita orang yang beriman. Makanya kalau ngaku orang beriman, udah sering datang ke masjid. Ya. Karena masjid juga merupakan pertahanan. Kalau kemarin itu masjid kita udah pada ditutup baik kan. Ya, kita mau orang rakyat biasa jadi ngikut baik jadinya. Nah sekarang nih masjid orang pada ditutup, dibuka, datang ke masjid.
Kemarin lagi ditutup, gua mau ke masjid, Tutup. lagi. Brengsek pemerintah gitu. Giliran masih dibuka bang, males pakai masjid. Iya. Kata Nabi kan dalam satu hadisnya, inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah Allah di permukaan bumi itu adalah masjid-masjid. Tidak semua orang bisa datang ke masjid. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melangkahkan kaki dan betah di dalam masjid. Ini serius banget ya, kenapa ya? Udah kayak di naik akbar. Tegang banget. Menikmati nih, menikmati. Hasai PMZ tuh. Jadi udah gara gaji tuh bubar. Ini kalau ceramah begini emang dipakai banget, makanya saya panggil terus ya. jadi Ustaz radikal. Kalau saya radikal mah. Lanjut. Ya. Masjidul Islam. Iya. Jadi yang namanya orang yang beriman, ya pasti ringan melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Nabi kan pernah memberikan satu informasi, apabila kamu lihat seseorang yang datang dan berkunjung kepada masjid, lalu beribadah di dalamnya, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Lagi ngapain kalau dia orang beriman ke masjid, ya kan? Ya, pasti dia orang yang beriman. Tempat ini bisa menjadi tempat yang sangat jauh, meskipun rumahnya jaraknya 10 atau 20 meter. Ada kan orang rumahnya dekat masjid, injek ceritikan masjid juga orang pernah. Di sini mah orang ada. Ada di sini. Orang di sini jauh bukan diceritikan. Ada injeknya ke musola bukan ke masjid. Iya. Rumah mah dekat masjid, ke masjid malah pernah. Paling setahun sekali. Ya, Idul Fitri sama Idul Adha. 2 kali. Iya. Tiap minggu. Tiap Jumatan juga out. Sekali-kalinya ke masjid, adanya di depan imam. Salah. Mati. Salah. Hah? Salah. Mati. Mati. Depan imam. Mati. Depan imam. Mati. Terus itu dekat rumahnya, gitu kan ya. Kalinya depan imamnya mati. Dekat rumah dia depan imam. Iya. Tuh. Temen dia. Udah gitu tiduran lagi sama mulut. Jarak rumahnya 10 meter atau 20 meter. Tapi orang pernah nyabang masjid. Itu kan paling jauh namanya. Sama orang, duitnya banyak. Ke Amerika, ke London, ke Kutub Utara, bahkan sampai ke Mekah nggak akan pernah sampai. Kalau nggak ada iman dalam dirinya. Gitu. Ya. Kita bersyukur karena masjid adalah merupakan benteng buat kita. Kalau kita lihat Rasulullah dalam perjuangan dakwahnya, tidak hanya menjadikan masjid sebagai salah satu tempat sarana ibadah, sebagai tempat untuk sholat, bukan hanya sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Rasulullah begitu menjunjung tinggi dan memuliakan tempat ini, saudara. Ya, 13 tahun baginda Rasul di Mekah tidak membangun masjid. 13 tahun baginda Rasul di awal-awal perjuangannya tidak mendirikan masjid. Jangankan mendirikan masjid, sholat berjamaah saja susah pada saat itu karena intimidasi dan tekanan-tekanan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy begitu luar biasa. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, betapa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, berangkat Rasulullah dari Mekah menuju Madinah 9 hari 9 malam. Itu karena ngubang dulu kan, pakai taktik perang itu biar supaya nggak keuber. Ya, kalau sekarang kita lurus baik, ya, itu cuman berapa jam ya? Berapa jam sih Mekah ke Madinah sekarang? 9 jam ya? Ya kayak dari sini ke Surabaya dah 9 jam.
naik mobil, nggak sampai sehari. Dulu Rasulullah itu 9 hari 9 malam. Sampailah baginda Rasul ketika hijrah itu di satu tempat yang bernama Kuba. Nah, disitulah Rasulullah mendirikan masjid yang pertama, yaitu Masjid Kuba yang kita kenal sekarang. Rasulullah begitu luar biasa di Masjid Kuba. Sampai Rasulullah dalam satu hadis pernah menyatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari pondoknya dalam keadaan berwudu, dia berangkat ke Masjid Kuba, dia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka kata Nabi, nilainya sama dengan orang yang mengerjakan 1 kali umroh. Cuma Masjid Kubanya jauh banget, udah dekat Madinah. Oh iya, Masjid Kuba di Pondok Maharta. Tapi kebanjiran dulu. Kebanjiran. Ini Ustaz kita yang suka nanggap di sana. Yang dekat pasar itu ya? Ya. Kebanjiran, kubanya. Begitu. Rasulullah tidak lama, ini cerita hijrahnya. Rasulullah tidak lama. Iya. Dalam hijrahnya di Masjid Kuba tidak lama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi baginda Rasul sudah meninggalkan Masjid Kuba, lalu menuju Yastrib, Madinah. Di dalam perjalanan sampailah baginda Rasul di kampung yang bernama Bani Salim. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat Jumat. Maka disitulah baginda Rasul mendirikan masjid yang kedua, yaitu Masjid Kuba, Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah. Kalau kita datang kepada Madinah, ada satu tempat bernama Masjid Kuba, tempat Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu Rasulullah berangkat ke Madinah, dan disitulah Rasulullah mendirikan satu lagi masjid, yaitu masjid yang ketiga, yaitu Masjid Madinah Al-Munawwarah, yang sekarang ini jutaan manusia datang ke sana. 13 tahun baginda Rasul di kota Mekah, dia tidak melaksanakan, tidak mendirikan masjid. Tapi seminggu di Madinah, 3 masjid yang didirikan oleh Rasul. Karena begitu pentingnya masjid, begitu perlunya masjid, Rasulullah berdakwah di masjid, memajukan Islam, memperkenalkan Islam. Begitu pentingnya masjid. Makanya masjid adalah merupakan benteng buat kita, pertahanan buat kita, umat Islam. Maka jangan jauhi masjid. Ramaikan masjid dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kata Al-Imam Ahmad Syihabuddin Asqalani, apa kata dia? Yang kedua, benteng yang orang yang beriman adalah zikir kepada Allah. Zikrullahi hisnun. Zikir adalah merupakan benteng buat orang-orang yang beriman. Tidak akan goyah hatinya. Orang-orang yang beriman, kalau dari mulutnya selalu keluar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir yang selalu ia ucapkan. Karena Allah jamin betul di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan hati kita ketenangan di dalam batin kita. Suka zikirnya ini kira-kira? Kita ini suka zikir apa kagak? Hah? Saya katakan zikir adalah merupakan ibadah yang sangat berat. Kenapa demikian? Ya kita mah gampang mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa kita. Jangankan kita, anak kita juga bisa. Jangankan kita, cucu kita juga bisa. Kalau yang udah punya cucu. Tapi coba kita lihat dari pagi sampai siang sampai malam hari ini, berapa zikir yang sudah kita baca? Ya udah, ingat dah. Ada yang belum pernah sama sekali. Kalau sholatnya di musola mungkin bisa zikir.
Kalau sholatnya di rumah, ya Allah, boro-boro dia wirid. Ya, kan? Makanya kalau ada orang-orang mati tuh, boleh juga tuh. Jadi walaupun kita enggak ini, wah kita cekik terus jadinya, membantu kita. Bahkan di dalam Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu diceritakan bahwa zikir bukan hanya sebagai benteng, tapi juga peredam murkanya Allah. Masya Allah. Kalau boleh ceritain itu mah, yang lebih panjang tuh. Peredam dari murkanya Allah. Yang ketiga dah, singkat saya. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'an hisnun. Membaca Al-Quran adalah benteng. Jadi kita nih, ya, lagi membangun, lagi berlindung di dalam benteng. Baca Al-Quranul Karim. Yang gak bisa lagi belajar, supaya kuat keimanan kita kepada Allah Subhanallah. Keimanan kita harus terus kita jaga, harus terus kita tingkatkan. Ya. Kita baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah bisa merupakan syafi' li ashabiha. Jadi Quran itu akan menjadi syafaat buat kita dan di yaumil akhir. Dia juga, kalau lampu ini bisa menerangi rumah kita, lampu bisa menerangi masjid kita, lampu bisa menerangi kantor kita, tapi nggak bisa menerangi hati kita. Tapi Quran bisa menerangi hati kita dan kuburan kita. Maka baca Al-Quran. Jangan sampai setiap hari-hari yang kita lalui itu, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Biasain kalau misalkan habis subuh kita baca Quran, walaupun minimal 1 ayat gitu, itu udah minimal banget. Atau banyakin hafalan. Kita kan sholat kan kadang-kadang itu juga kan ya. Kalau nggak kuliah mah kulhu dah. Yang repot menjadi imam kalau repot kuliah mah kulhu. Kata buat ini gua demen buat kalau abang gitu jadi imam. Wow, bedanya kuliah mah kulhu. Tarik mah. Udah kepapan dong baca habis kalau dolin itu udah masih nih kuliah, masih kulhu, ya kan? Masya Allah. Iya, pasti baca waladdallin misalnya begitu. Kata anak pasti kuliah nih. Terus di belakang pasti kulhu, ini mah bukan kuliah, kulhu berantem. Akhirnya apa? Kan kata dalam imam ini dalam hati, biar gue coba berkuliah sama kulhu, biarin gue ganti udah ina ada. Inna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lupa dia, ya kan? Inna kata anak diri inna lillahi ba. Mati semua berarti. Jadi memang perlu kita selain kita membaca, kita juga menghafal Al-Qur'anul Karim. Ketika sudah menghafal, kita tahu artinya, ya kita paham dan kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena memang Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita, kitab sucinya umat Islam yang memang harus kita ikuti ajarannya. Oleh karenanya, mudah-mudahan ketiga benteng ini yang saat ini kita jadikan sebagai sarana buat kita untuk kita menambah pundi-pundi pahala bekal hidup kita ketika nanti kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Sudahkah kita membaca Al-Quranul Karim dengan benar? Sudahkah kita menjadikan zikir setiap hari dalam kehidupan kita? Dan sudahkah kita menjadikan masjid benteng buat kita yang setiap hari kita datangi, yang setiap hari kita datang untuk beribadah dalam. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.